Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Nurul Azkia Anini di Ceria, cerita seru bareng Smartrian. Nah teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tentunya berpengaruh di dalam bidang pendidikan. Dan pastinya bintang tamu kali ini juga gak kalah seru loh dari bintang-bintang tamu sebelumnya. Mungkin langsung saja kepada Ibu bisa menyapa dan memperkenalkan diri kepada sahabat Smartrian semuanya. Oke, halo sahabat Smartrian. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri, yaitu nama kami yaitu Ibu Dr. Yuni Cerikawati MPD. Kemudian bertugas sebagai pengawas sekolah di cabang Dinas Wilayah 7 Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian di samping itu juga sebagai tim pengembang kurikulum Provinsi Sumatera Barat, dan juga selama ini juga berkecimpung ya sebagai fasilitator nasional program Sekolah Penggerak Angkatan 3. Mungkin itu saja perkenalannya. Nurul, ya silakan. Nah, jadi teman-teman semuanya sudah kita lihat dan kita dengar bahwa banyak sekali pengalaman yang sudah beliau tempuh, dan mungkin teman-teman semuanya bisa menjadikan ini salah satu motivasi untuk kedepannya. Mungkin langsung aja Bu, Nurul ingin bertanya kepada Ibu. Iya. Kan sudah banyak yang Ibu lalui, ada nggak Bu tantangan-tantangan yang Ibu hadapi selama yang Ibu kerjakan gitu Bu? Ya, sebagai pengawas sekolah ya. Sebagai pengawas sekolah. Oke, terima kasih Nurul. Ya, karena Ibu berkecimpung di dunia pendidikan, tentu tantangan-tantangannya sangat sangat banyak sekali. Sebagai pengawas sekolah yang kita temukan pada saat bertugas, kemudian berdasarkan analisis dan evaluasi di dunia pendidikan, khusus untuk Kabupaten Pesisir Selatan, ini ada terjadi penurunan kualitas pembelajaran. Mungkin tidak semua sektor pendidikan, tapi ada beberapa sektor pendidikan di sini menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran ini itu berdampak pula kepada kemampuan daripada prestasi didik kita gitu ya. Karena sekarang ini kalau kita lihat kemampuan itu dilihat dari segi kemampuan literasi dan juga kemampuan numerasi, dan juga dari segi pengembangan atau penanaman nilai-nilai karakter didik kita. Ya, tentu penurunan itu tentu ada penyebabnya, itu karena penyebab dari dinamika global ya, dinamika global yang sangat pesat berubahnya sekarang ini. Kemudian peserta didik kita kadang-kadang karena belum memiliki penalaran kritis gitu ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi, atau bisa juga kemampuan berpikir untuk bisa menganalisa, atau mungkin belum memiliki kemampuan berpikir logis ya dalam memahami, atau bisa juga dalam menganalisis atau mengolah informasi dan menyelesaikan masalah, sehingga kadang-kadang mereka ini bisa juga terhanyut gitu ya dengan perubahan-perubahan yang ada. Itu dia Nurul. Ya, tantangannya itu krisis pembelajaran atau penurunan kualitas pembelajaran, sehingga berdampak kepada penurunan hasil belajar peserta didik, itu khusus untuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Kalau kan Ibu sebagai pengawas di sekolah-sekolah, apakah atau ada suatu hal gitu Bu, bagaimana cara Ibu dalam melakukan pekerjaan Ibu, dan atau ada nggak Bu hal-hal yang harus dikembangkan di sekolah-sekolah tersebut Bu? Iya, namun permasalahan-permasalahan yang Ibu sampaikan tadi itu tidak semua sektor pendidikan ya. Itu ada beberapa sektor pendidikan yang masih perlu ditingkatkan gitu, yang masih perlu diperbaiki gitu ya Nurul ya. Kalau di SMA 3 Painan itu luar biasa sekali ya perkembangan atau kemajuan atau mutu yang sudah diraih selama ini ya, baik dari segi akademik maupun non akademik. Karena Nurul nanya tentang profesi Ibu tadi, tentu Ibu secara global menyampaikannya ya. Ya, Ibu sebagai pengawas sekolah tentu Ibu memakai prinsip pendekatan yang diarahkan oleh Bapak Bidaswe kita, itu pendekatannya memuliakan, itu pendekatan Ibu ya sebagai pengawas sekolah. Jadi di satuan pendidikan itu
karena ibu bermitra ya dengan kepala sekolah, bermitra dengan guru, jadi ibu memakai pola interaksi yang saling menghargai, saling menghormati gitu ya dengan kepala sekolah maupun dengan guru, sehingga kita lebih mudah gitu untuk menyampaikan gagasan-gagasan kita atau ide-ide kita kepada guru, baik itu dalam rangka peningkatan kompetensinya ataupun kapasitasnya, begitu juga untuk kepala sekolah, sehingga nanti terciptalah suasana yang menyenangkan gitu di antara kita gitu. Mungkin kalau misalkan di SMA 3 nih Bu. Iya, SMA 3 ya. Iya nih Bu. Di SMA 3 kan Ibu mengawasi sama sekolah, salah satunya SMA 3 kan Bu. Iya. Bagaimana menurut Ibu perkembangan yang sudah dialami oleh SMA 3 gitu Bu? Iya. Kalau berdasarkan pengamatan ibu ya sebagai pengawas sekolah untuk SMA 3 Painan, memang untuk 3 tahun terakhir ini sudah sangat banyak sekali keunggulan-keunggulan atau prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh SMA 3 Painan, ya baik dari segi akademik maupun dari segi non akademiknya gitu ya. Kemudian ya tentu semua ini tidak luput dari usaha keras daripada keluarga besar SMA 3 Painan, baik itu ibu kepala sekolah yang luar biasa ya, yang selalu berupaya, yang memiliki kinerja yang luar biasa yang untuk memajukan SMA 3 Painan, itu juga bapak ibu guru, begitu juga peserta didik, semuanya saling berkolaborasi dan saling berbagi ya untuk mencapai SMA 3 Painan menjadi SMA yang unggul ya, SMA unggul yang berkarakter, yang memiliki jiwa kompetitif gitu, dan juga ya jiwa kompetitif tidak hanya di tingkat provinsi, juga sampai ke nasional. Ya luar biasa sekali kalau menurut ibu untuk SMA 3 Painan. Mungkin juga ada nggak Bu hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam setelah Ibu mengawasi sekolah-sekolah gitu Bu? Kayak hal-hal apa gitu Bu yang perlu ditingkatkan lagi? Iya. Yang namanya pengetahuan, teknologi, zaman tentu dia selalu berputar gitu ya. Jadi kalau saat ini SMA 3 Painan sudah berada di puncaknya, udah bagus gitu ya, baik dari segi kompetensi peserta didiknya maupun dari segi kompetensi bapak ibu gurunya gitu ya, maupun dari segi kompetensi ibu kepala sekolahnya. Namun tentu kita karena ada selalu kebijakan-kebijakan baru atau ada pembaruan-pembaruan baru, apalagi sekarang kita kan mendikasme kita baru, presiden kita juga baru, tentu ada kebijakan-kebijakan baru. Jadi alhamdulillah tentu kita akan mengikuti pembaruan-pembaruan tersebut. Tapi alhamdulillah guru SMA 3 Painan bersama dengan semua keluarga besar ya, terutama ibu kepala sekolah, tentu akan selalu adaptif gitu ya dengan perubahan-perubahan tersebut begitu. Alhamdulillah contohnya seperti kemarin sudah dilaksanakan in-house training tentang pembelajaran mendalam. Itu kan salah satu pembaruan ya untuk membuat siswa kita untuk mencapai 8 profil lulusan yang diharapkan oleh Bapak Mendesma kita, misalnya seperti bagaimana siswa kita ini menjadi individu itu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki jati diri, yang mampu nanti menghayati atau mengamalkan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa kita memiliki jati diri ya, menjadi individu yang karakter keluargaan gitu, yang mencintai tanah air, punya tanggung jawab sosial gitu ya dan sebagainya. Kemudian mampu bernalar kritis, mampu berkreativitas, mampu bergotong royong atau bekerja sama, kemudian mampu juga mandiri gitu ya, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian juga memiliki kemampuan berkomunikasi secara interpribadi maupun secara antar pribadi. Kemudian juga sadar akan pentingnya kesehatan, itu memiliki tubuh yang sehat yang kuat, dan selalu menjaga keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani, sehingga nanti bisa terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin. Jadi insya Allah itu semuanya sudah diadaptif oleh guru SMA 3 Painan dan juga siswa-siswanya gitu. Iya. Jadi tinggal adaptif saja lagi gitu. Itu saran ibu ya. Alhamdulillah itu sudah dilakukan.
mungkin ada tidak Bu harapan-harapan Ibu kepada sekolah ataupun siswa-siswanya untuk menjadi atau mewujudkan generasi emas 2045 yang akan datang Bu? Ya, harapan Ibu sesuai dengan harapan Bapak Mediasmen kita, ini tentang ya, yang mana kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh semua warga sekolah SMA 3 Painan, terutama untuk peserta didik, ya, kebiasaan-kebiasaan sederhana, namun itu menjadi perubahan yang bagus gitu ya, yang mana bisa berdampak bagi peserta didik itu sendiri maupun bagi orang banyak. Itu ditingkatkan terus gitu, ditingkatkan terus kebiasaan-kebiasaan baik seperti yang disebutkan oleh Bapak Mediasmen, misalnya kebiasaan baik bangun pagi gitu ya, beribadah, kebiasaan baik apalagi berolahraga, kebiasaan baik makan sehat dan bergizi, kebiasaan baik gemar belajar ya, kemudian bermasyarakat serta tidur cepat. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana, namun kebiasaan-kebiasaan tersebut kan akan sangat banyak dampaknya banyak manfaatnya pada diri peserta didik gitu. Jadi harapan Ibu, karena Ibu Kepsek tadi pagi mengatakan sama Bu Chen, prioritas ini sudah dilaksanakan Ibu gitu ya. 7 prioritas ini sudah dilaksanakan, nanti tinggal lagi mendokumentasikan aja. Jadi harapan Ibu semua yang sudah bagus itu dipertahankan gitu. Nah, harapan Ibu. Yes. Mungkin segitu saja pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, dan juga terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan Ibu. Ya, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Semantrian gitu ya yang sudah mengundang Ibu di sini untuk berbagi atau untuk bersilaturahmi gitu. Oke teman-teman semuanya. Mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Teman-teman semuanya sudah mendengarkan podcast kita kali ini, dan teman-teman mungkin bisa meniru dan menjadikan yang apa yang Ibu katakan itu sebagai motivasi kita semua. Dan mungkin saja saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.